الحمد لله الذي جعل رياض الجنة للسالكين طريقة أهل الوداد ونضر وجوه المتقين المخلصين من عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون ويا أيها المستمعون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita semuanya, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan yang saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, lalu saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Oleh karena itu, sebagai motivasi bagi kita semuanya, mari jangan pernah berhenti untuk saling ingat mengingatkan. Jangan pernah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan, fastabiqul khairat, apalagi mengajak kepada wasilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa modal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada modal terbaik lain nanti menghadap Allah kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di hari yang baik ini, di tempat yang baik ini, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang baik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah memasuki Jumat terakhir pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir pada penanggalan Hijriah. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru pada penanggalan Hijriah. Kalau kita flashback ke belakang, berpikir ulang, alangkah cepatnya hidup kita ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Apa yang sudah kita dapatkan terkadang menjadi PR besar bagi kita. Saya sudah dapat apa? Betapa banyak harta yang telah saya kumpulkan, berapa banyak saldo di rekening saya, anak-anak saya sudah sarjana apa belum. Namun sesekali, sangat jarang tentunya kita berpikir amalan apa yang dapat membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hasr, Allah menghujam hati kita lewat ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah.
Takwa itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Orang yang dekat dengan Allah, qarib. Siapa orang yang dekat dengan Allah itu, yakni ketika belum dikumandangkan azan dia sudah bersiap menunaikan salat 5 waktu. Ketika belum sampai pada bulan Ramadan, ia sudah bersiap-siap berlatih dirinya melaksanakan salat-salat sunnah. Ketika belum datang haji, man istata'a ilaihi sabila, ia sudah menabung untuk melaksanakan umrah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang ba'id, jauh kepada Allah. Yakni mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong orang-orang yang jauh kepada Allah. Kita mengabaikan panggilan Allah, kita mengabaikan sindiran Allah, kita mengabaikan apa yang telah ajarkan Allah lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik yang ba'id, jauh kepada Allah, baik yang qarib, dekat kepada Allah, terserah. Yang terpenting hatinya ada iman kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau hati kita masih ada iman kepada Allah, Allah panggil kita. Maka dalam redaksi tafsir dikatakan ayat ini adalah contoh ayat di mana Rasulullah SAW sudah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, karena pada saat itu di Madinah sudah mayoritas orang beragama Islam. Kata Allah dalam ayat ini, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Coba sesekali lihat diri kita, coba sesekali lihat mata kita, lihat hati kita, lihat tangan kita, lihat kewajiban kita, lihat kekuasaan kita, lihat harta kita ketahui. Sudah sejauh mana kau beribadah kepada Allah? Wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad. Untuk apa itu? Untuk menghadapi yang namanya ghad. Apa itu ghad? Dalam bahasa Arab, ghad dikatakan adalah hari esok. Semua ulama semuanya berpendapat bahwa ghad di sini adalah hari kiamat. Maka ulama semuanya berpendapat bahwa ghad yang paling dekat adalah kematian. Kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Andaikan Allah menegur kita pada hari ini, wahai orang-orang yang beriman, bahasa sederhananya, sudah siapkah kamu menghadapi kematian? Sudah siapkah kamu menghadapi Allah? Amalan apa yang akan kamu siapkan? Ilmu apa yang nanti bisa menolong kamu di yaumul qiyamah? Maka itulah sindiran Allah kepada kita. Tentu harus menjadi tahadus bin ni'mah, harus menjadi motivasi bagi diri kita. Jangan sampai kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita lihat dalam bulan Zulhijjah ini, mari kita berkaca kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak pernah diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya, tidak. Nabi Ibrahim itu tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra semata wayangnya, melanjut cerita atau estafet perjuangan Nabi Allah Ismail, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta, memerintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk memotong rasa kepemilikan yang ada dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Andaikan Ibrahim itu kita semuanya, maka Ismail kita adalah keluarga kita. Ismail kita adalah harta kita. Ismail kita adalah jabatan kita. Ismail kita adalah ilmu kita. Ismail kita adalah kedudukan kita. Itu semuanya harus tentu dapat menjadikan kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim sadar bahwa rasa kepemilikan tidak boleh hadir dalam hati seseorang hamba
Kenapa? Karena rasa kepemilikan itu seutuhnya khalidina fiha abadan, selama-lamanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memakai rumus titipan Allah, maka yang pertama, titipan harus kita jaga. Itu yang diaplikasikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah menjaga putranya Ismail, telah ia besarkan, telah ia tanamkan akidah yang hebat, telah ia tanamkan akidah yang mantap. Maka tentu titipan harus kita jaga sebaik-baiknya. Allah titip kepada kita semuanya iman dan Islam. Maka tentu iman dan Islam ini harus kita jaga sampai nanti kita insya Allah kita semuanya memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titip kepada kita anak zuriat keturunan, maka tentu ini harus menjadikan kita agar bisa menolong kita di yaumul kiamat, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan kepada kita harta, pangkat dan jabatan, maka tentu itu semuanya harus kita jaga. Untuk apa? Tentu menjadikan kita manusia yang berguna bagi orang lain, yang khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, saat ini, detik ini, kita semuanya sebentar lagi akan memasuki tahun baru Hijriah. Mari kita motivasi diri kita, mari kita tahadus diri kita. Sudah seberapa mana saya melangkah mendekatkan diri kepada Allah? Sudah sejauh mana kita semuanya mengabdikan diri kepada orang tua kita? Apakah kita termasuk anak yang durhaka, anak yang tidak ada waktu kepada orang tua, atau anak yang tentu birrul walidain ihsana, anak yang berbakti kepada orang tua? Kita sebagai seorang orang tua kepada anak-anak kita, sudah sejauh mana kita menanamkan iman dan Islam kepada anak-anak kita? Kalau kita baca, sudah sejauh mana kita bersedekah, berinfak kepada saudara-saudara kita lainnya, dan sudah sejauh mana rasa ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca, nanti kita semuanya akan menghadapi tahun baru Hijriah. Yang pertama yang harus ada dalam diri kita, kita harus bertafakkur, kita harus berpikir apa saja yang sudah saya lewati, sudah benar apa belum, sudah bagus apa belum. Ketika itu semuanya belum benar, maka tentu yang kedua, kita harus hijrah, kita harus pergi dari mana ke mana, bukan pergi dari satu tempat kepada tempat lainnya, bukan, akan tetapi pergi dari yang tidak baik menuju hal yang baik, menuju hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ketika kita sudah bertafakkur, ketika kita sudah berhijrah, maka yang terakhir kita istiqamah. Di mana tempat, kapanpun, tentu hati kita harus berharap berkah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, ketika beliau ditanya, Rasulullah, sampaikan kepada kami sebuah kata yang tentu kami sangat mudah mengerti, akan tetapi kata itu nanti dapat membawa kami di akhirat menjadi penolong bagi kami semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antu'minu billah wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summastaqim. Kemudian kalian istiqamahlah. Kemudian kalian terus-menerus istiqamahlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beribadah, istiqamah, bertaqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amta 'alaihim bi ni'matil iman wal islam, alladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون ويا أيها المستمعون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجمعنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم يسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.